Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa di bulan ini adalah bulan Desember, bulan di mana Sang Raja kita Yesus Tuhan turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia dan membawa sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Mari kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat limpahan kasih-Mu Tuhan. Sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan jemaat-Mu yang sedang mendengarkan live streaming Tuhan, kami bersyukur Kau telah menyertai kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebentar kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami.
Karena kami tahu Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti kami mendapat berkat dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh menerima berkat kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan saudara? Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Hai siarkan di gunung, haleluya. Ya Tuhan yang turun ke dunia, membawa pendamai buat kita dan kita bisa semua menjadi anak-anaknya. Kita mengangkat pujian ini, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung.
Sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami nyatakan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah kami yang hebat, Allah kami yang perkasa. Saat kapanpun Tuhan, kemanapun, dimanapun, Engkau menyertai kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami datang kepadamu, Yesus. Kami sembah Engkau.
kami Tuhan, tapi memiliki pengalaman hidup bahwa Allah Immanuel di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari ini ketika Engkau sudah menuntun kami ke sini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami percaya oleh anugerah Allah lah kami boleh hadir di tempat ini. Kami juga boleh menikmati live streaming. Bagi yang live streaming, Tuhan kami bersyukur. Terimalah ini menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapi kami. Beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Itu aja, silahkan duduk. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Berapa kita yang boleh hadir hari ini, kita mengucap syukur bahwa hari ini tanggal 18 Desember, bahwa tepat 1 minggu lagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan hari Natal. Kita memang merayakannya tanggal 23, tapi seluruh umat Tuhan. Nah, di dalam kisah Natal yang sangat indah ini dan kisah Natal yang sangat menyentuh hati, kita akan dapat membacanya kalau Bapak Ibu membaca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kita akan melihat betapa peristiwa yang menyentuh hati itu akan, kalau benar-benar kita masuk dalam kisah itu, kita akan bisa rasakan. Saudara bayangkan ketika kandungan Maria sudah berumur 9 bulan lebih, 9 bulan ya. Tiba-tiba ada berita yang begitu luar biasa bahwa seluruh keturunan Daud harus disensus. Dan bukan sensusnya petugas sensus datang ke rumah, tapi seluruh keturunan Daud harus datang ke Bethlehem. Ini adalah satu perintah yang disampaikan oleh Kaisar Agustus. Saudara, bukan satu hal yang mudah. Mungkin bagi orang yang biasa untuk berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem dari Galilea nggak masalah. Tapi ini pada waktu kandungan sudah besar, tentu beban-beban yang harus dipikul oleh Yusuf dan Maria bukan hanya masalah perjalanan sampai ke Bethlehem, tetapi biaya yang harus dibutuhkan, kemungkinan buruk terjadi di jalan, dan berbagai banyak hal. Saudara, kalau kita masuk dalam berita ini tidak semudah yang dibayangkan dalam 20 ayat itu. Sementara begitu sampai di Bethlehem, ternyata semua penginapan menolak mereka. Tidak ada satu penginapan pun yang kemudian mau menerima. Entah itu karena memang mereka orang yang tidak punya atau penginapan yang sudah penuh, tetapi kemungkinan juga melihat kondisi kandungan bahwa Maria akan segera melahirkan pada saat itu. Saudara perhatikan ini betapa menderitanya, betapa pergumulan bagi suami istri yang masih muda itu untuk berangkat dan sampai di Bethlehem. Dan kemudian akhirnya karena tidak ada yang menerima penginapan bagi mereka, pada waktunya Maria harus bersalin melahirkan. Mereka terpaksa melahirkannya di dalam kandang domba, sehingga menaruh bayi Yesus bukan di tempat tidur yang baik, bukan di atas kasur, bukan juga oleh bidan mungkin, tetapi perhatikan mereka harus menaruh Yesus di atas palungan. Di dalam palungan tepatnya. Kenapa? Palungan itu adalah tempat gembala-gembala pemilik domba menaruh makanannya. Mengapa? Karena tidak ada tempat. Atau apakah memang tidak ada tempat, atau mereka nggak bisa membayar biayanya. Mengapa? Karena mereka orang sederhana. Sementara pada saat sensus itu seluruh umat Tuhan, seluruh keturunan Yahudi yang adalah keturunan Daud harus bersama-sama ada di Bethlehem. Bukan kota besar, tetapi kota yang kecil. Nah, sementara mereka sedang bergumul di dalam proses kelahiran sampai kelahirannya, tiba-tiba malaikat Tuhan, bukan hanya malaikat sana, tapi begitu banyak malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang ada di padang Efrata di tempat yang lain. Padang penggembalaan sekarang tidak begitu subur padang penggembalaannya. Nah, di padang Efrata itu kemudian malaikat bukan hanya ada kantata, ada paduan suara, tetapi ternyata malaikat Tuhan memberikan berita bahwa malam ini raja di atas segala raja sudah lahir, juru selamat dunia.
Juru selamat manusia. Lalu mereka bersama-sama memuji Tuhan. Ini ada dua cerita yang berbeda. Satu adalah perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem, yang satu ada di Padang Efrata. Yang satu bergumul tentang proses kelahiran dan kelahiran yang harus dilakukan di kandang domba, sementara yang satu adalah menerima berita keselamatan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan hanya tentang berita, tapi mereka juga mendengar malaikat Tuhan itu menyanyikan pujian. Sehingga yang terjadi adalah para gembala itu kemudian tidak menunggu lama, tidak berbagai banyak pertimbangan. Akhirnya mereka pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Yusuf dan Maria dan juga bayi Yesus yang ada di dalam palungan. Ini konsep yang benar tentang Natal, bahwa gembala itu bukan satu, para gembala. Artinya banyak gembala yang pergi ke Bethlehem, ke kandang domba, menjumpai Yusuf, Maria, dan Yesus. Belum ada orang Majus yang datang ke sana. Nah, saudara perhatikan, setelah mereka sampai di sana, lalu kemudian para gembala itu bercerita satu dengan yang lain. Mereka heran. Saudara, kenapa heran? Karena para gembala itu bersaksi. Ada kata mereka, kemungkinan adalah tuan rumah yang ada di sana. Orang-orang yang menyaksikan itu, mereka menjadi heran. Mengapa? Karena para gembala yang ada di Padang Efrata tiba-tiba datang dan menyaksikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka sekarang buktikan di kandang domba ini. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu yang terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar. Coba kita perhatikan, ada satu ayat yang tersembunyi dari antara ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang jarang sekali ini dihotbahkan, yang akan kita pelajari pada hari ini. Saudara, mari kita baca ayatnya 2-3. Tetapi Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Satu firman yang sangat pendek, saudara, tapi aspek yang ada di dalam firman itu tentang Natal begitu dalam dan jarang sekali diperhatikan. Karena banyak orang memperhatikan tentang gembala, banyak orang memperhatikan tentang orang Majus, banyak orang memperhatikan tentang Herodes, tapi kalimat yang menyebutkan Maria menyimpan di dalam hatinya, Maria merenungkan di dalam hatinya, apa yang terjadi terhadap keadaan Maria pada waktu itu. Hari ini kita akan belajar. Maka kalau kita belajar menyimpulkan ayat ini disebut dengan the Mary factor of Christmas. Faktor Maria di dalam Kristus, di dalam kelahiran Tuhan, di dalam hari raya Natal. Nah, kita akan belajar hari ini supaya berkat buat kita yang hidup di akhir zaman bisa kita renungkan dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang perenungan saat kelahiran bayi. Setiap orang, saya yakin bahwa bukan hanya Maria pada waktu Natal merenungkan apa yang terjadi pada saat kelahiran bayi. Pasti ketika ada seseorang yang melahirkan pun akan mendapatkan satu permenungan. Tadi ketika saya ngobrol selesai pelayanan, sama mereka bilang, betul Abah, waktu cucu saya lahir kami diskusi. Kenapa? Mau diberi anak ini namanya siapa? Kenapa diberi nama itu? Kami punya harapan ke depan buat anak itu. Ada permenungan. Bukan hanya permenungan tentang nama dan makna dari nama untuk doa ke depan melalui nama itu, tetapi seringkali ada permenungan bahwa anak ini nanti kalau sudah besar akan jadi apa. Mulai orang bergumul ketika melihat anak kita bukan hanya sekedar oh iki anaknya sopo gitu ya. Terus anaknya dewe masih ditanya iki anaknya sopo. Saudara, tapi kita mau renungkan kira-kira mau jadi apa anak ini? Mau jadi seperti apa? Sementara Alkitab menyebutnya bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Orang tualah yang menentukannya. Nah, pada malam Natal ini Injil Lukas mencatat bahwa sebagai ibu Maria juga merenungkan, menyimpan di dalam hati dan merenungkannya.
Hanya yang direnungkan oleh Maria ini adalah bukan berbicara tentang anak ini mau jadi apa ke depan, tetapi saya yakin bahwa Maria ketika mendengar kesaksian para gembala ini, dia merenungkan apa yang terjadi selama 9 bulan sampai kepada waktu itu. Saudara, perenungan Maria kembali ketika dia melihat ke belakang. Proses terjadinya janin itu kan yang tahu hanya Maria dengan Yusuf. Lalu kemudian Elisabet dan Zakaria. Tidak banyak orang yang tahu, apalagi orang-orang yang ada di Bethlehem. Karena waktu itu belum ada media yang dengan mudah untuk memberitakan apa yang terjadi. Mereka baru sampai ke Bethlehem. Saudara perhatikan, Maria yang masih muda, umurnya 17 sampai 18 tahun itu adalah seorang gadis biasa yang pergaulannya juga tidak banyak. Satu kampung di tempat Maria dan Yusuf itu penduduknya tidak banyak. Pada saat itu hanya sekitar 200 jiwa saja di Nazaret penduduknya. Jadi otomatis sudah mengenal di sana. Sebagaimana gadis-gadis yang lain pada waktu itu, bahwa tidak ada banyak kegiatan selain kalau udah 17 tahun, 18 mereka menikah, punya anak, ya sudah. Tetapi kunjungan Gabriel kepada Maria, Jibril kepada Maria, ternyata mengubah hidup Maria secara drastis. Jadi pada waktu peristiwa Natal itu, Maria mulai merenungkan banyak hal yang sudah terjadi sejak zaman atau sejak 9 bulan yang lalu sampai kepada gembala-gembala memberikan kesaksian tentang siapa yang dilahirkan oleh Maria. Makanya dia menyimpan di dalam hati dan merenungkan. Saudara, apa yang direnungkan? Yang pertama tentu kedatangan Gabriel yang membawa pesan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ini pesan yang sangat istimewa, tetapi ini tentu membuat pergumulan pada awalnya. Mengapa? Karena dia tahu dia sudah bertunangan dengan Yusuf, dan Yusuf itu artinya belum pernah bersetubuh dengan dia. Sehingga resiko besar kalau kemudian itu diceritakan, Yusuf bisa pergi. Tapi toh kenyataannya sekarang Yusuf ada bersama dengan dia. Maria sama-sama didaftarkan menjadi bagian dari keluarga Daud, termasuk juga Yesus diambil otomatis menjadi anak Yusuf. Itu pergumulan pertama. Nah, pergumulan kedua atau perenungan kedua adalah nama bayi. Waktu itu belum ada USG yang menentukan bayi itu laki-laki atau perempuan. Tapi sebelum dikandung, malaikat sudah menyebutkan bahwa hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya sang juru selamat yang akan menyelamatkan. Saudara perhatikan, belum tahu, tapi sudah diberi nama. Nanti kalau anak ini lahir, beri nama dia Yesus. Artinya tidak boleh memberikan nama anak itu dengan nama yang lain. Harus Yesus, kata malaikat. Dan begitu lahir anaknya laki-laki betul, wah tentu dia senang banget. Yesus langsung, bukan Yesus gitu ya. Yesus betul. Artinya dia begitu merenungkan, oh firman Tuhan benar digenapi. Nah, saudara perhatikan, lalu kemudian tentang nubuat yang disampaikan Jibril, yang sekarang diungkapkan oleh para gembala bahwa Yesus itu akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan tahta Daud akan dikaruniakan kepadanya. Maria ini keturunan Harun. Makanya waktu ada masalah bahwa dia hamilnya menjelang 4 bulan, dia pergi kepada Elisabet. Untuk apa? Untuk meminta penghiburan dan support. Nah, sekarang Yesus itu diakui menjadi keturunan Daud karena Yusuf. Dan itu terjadi betul. Orang Jawa menyebutnya bilalah kersaning Allah. Bukan itu saja. Lukas 2 ayat 32 sampai 34 berkata bahwa dan Yesus itu kerajaannya
tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Ini yang terjadi, ini yang kemudian diceritakan di dalam Alkitab. Betapa luar biasanya firman Tuhan yang kemudian membuat kemudian Maria menyimpan di dalam hati dan kemudian merenungkannya apa yang dikatakan oleh malaikat melewat para gembala. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kebingungan Maria sebagai gadis desa yang sederhana tentu tidak bisa membuat semuanya itu bisa mengerti. Saya belum bersetubuh, kok harus hamil? Tetapi saudara, apa yang diungkapkan Maria itu yang kemudian Maria juga merenungkannya. Waktu dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Menurut perkataanmu itu belum terjadi, tapi dia yakin bahwa jadilah padaku, kata Maria. Ketika dia mengucapkan itu, ada resiko yang diakibatkan oleh ketaatan. Yusuf bisa juga menolak dia, dilempari dengan batu, tapi dia berkata dia punya ketaatan yang luar biasa, yang toh akhirnya dia bisa melihat karya Tuhan yang besar. Yang kemudian direnungkan berikutnya adalah perjalanan yang sangat jauh, 120 km jalannya naik turun dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Itu perjalanan yang melelahkan. Dan bukan hanya perjalanannya, yang merenungkan ketika melihat bayi Yesus, melihat gembala itu adalah bagaimana perlakuan orang-orang Bethlehem yang adalah pemilik penginapan. Mereka menolak bayi Yesus atau menolak mereka berdua, sehingga Yesus harus dilahirkan di kandang domba dan bayinya ditaruh di atas palungan. Saya yakin ketika melihat bayi itu, Maria pasti dalam bahasa aslinya di Berba merebes milik. Ya. Apa? Oh, berebes milik. Oh, berebes anak, bukan merebes ya. Iya, berebes milik. Nah, saudara perhatikan, dia tidak ada cerita ngomong, tapi air matanya keluar. Gusti Yesus kok semuanya terjadi. Lemesake mosok raja di atas segala raja, lahirnya di palungan. Saudara, ini pergumulan Maria. Pasal 2 ayat 19 tadi katakan itu yang disimpan dan direnungkan oleh Maria. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, rasa terkejut Maria, kok bisa nggak bisa? Nggak gerak ya? Nah, rasa terkejut atas kedatangan para gembala itu yang sama sekali mungkin tidak pernah diduga oleh Maria. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Maria ini adalah satu ungkapan kekaguman yang luar biasa. Yang mari kita baca kalimat yang tebal ini, 2-3. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya mau menjelma menjadi manusia demi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Natal yang akan kita peringati pada hari Jumat yang akan datang, permasalahannya adalah kita, apa yang kita renungkan pada waktu Natal itu. Saudara, hari ini ketika kita akan merayakan Natal, kira-kira apa yang saudara renungkan pada hari ini? Mangkatnya naik opo? Terus beli baju belum? Makanya ada istilah baju Natal. Ya, dia beli baju belum? Besok menunya apa? Saudara, acaranya apa saja? Yang hadir siapa saja? Itu yang kita gumulkan. Nah, saudara, mari kita belajar bahwa Natal ini adalah juga menjadi perenungan kita. Belajar untuk merenungkan di hari Natal itu bukan berbicara tentang hal-hal apa yang bisa kita terima atau daripada hari Natal itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita bagaimana merenungkannya, ayo kita mau belajar menikmati ketika menyanyikan lagu-lagu Natal ini. Kalau kita menyanyikan pujian tentang Natal, kira-kira apa yang kita renungkan? Malam kudus
di langit bertaburan, bintang kemilau terang. Mana PL singernya? PL sama singernya mana? Lah gimana mau merenung, ayo nyanyikan lagu ini. Bawa mic di belakang ya, kalau waktu nyanyi. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Kita juga belajar merenung, bukan hanya sekedar merenung kira-kira lagu ini membawa kita kemana itu, ke sebuah lamunan yang seperti apa. Yuk. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang terpancar di sinar petang. Apa yang direnungkan ketika nyanyikan lagu pujian ini? Di langit sekarang genang, dan bangsa telah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sujud dengan hidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Saudara, kira-kira apa yang kita renungkan ketika nyanyi pujian ini? Jadi peristiwa Natal ini saya ingin kita sama-sama nanti pulang atau besok pagi atau malam bangun setel lagu ini di handphone, lalu coba kita renungkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi pada peristiwa Natal supaya kita melakukan satu perenungan juga. Nah, apa yang kita bisa renungkan di dalam peristiwa Natal ini? Kalau Maria merenungkan tentang apa yang terjadi 9 bulan ke belakang sampai pada hari itu, yang kita perenungkan pada hari Natal itu adalah di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama, 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Nah, inilah yang harus kita renungkan di dalam peristiwa Natal ini. Saudara perhatikan, dari ayat ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang harus kita renungkan? Yang pertama adalah tentang Tuhan, tentang God. Apa yang direnungkan dari Tuhan? Ternyata bahwa kalau kita membaca ayat itu, kita akan menikmati bersama bahwa Tuhan itu adalah pecinta umat manusia terbesar di sepanjang masa. Saudara, Dia yang menciptakan manusia di seluruh dunia, dan Dia mencintai manusia di seluruh dunia dengan tidak pernah memandang warna kulitnya, bentuknya, seperti apa posisinya, tapi Allah begitu mencintainya. Bandingkan dengan ketika kita mengasihi, kita pilih-pilih, maka kita ada istilah pilih kasih. Tapi Tuhan bilang di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Dunia bukan hanya tentang bentuk dunianya, tetapi seluruh isi dunia yang tentunya itu berbicara tentang manusia yang ada di dalam dunia. Kalau sekarang manusia sedang berperang, Allah pasti menangis di sini. Ada begitu banyak orang menceritakan tentang kejelekan orang. Manusia yang dicintai oleh Tuhan adalah manusia yang Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Allah mencintai dan mengasihi manusia yang berdosa. Kita kadang-kadang orang berdosa itu dijauhi, orang yang salah itu dijauhi. Apalagi kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jatuh, waduh, dijauhinya luar biasa. Seperti sudah tidak ada ampun sama sekali. Orang-orang disebutnya, oh ini sampah masyarakat, sampai begitu. Saudara perhatikan, ini karakter manusia yang sangat berbeda dengan Allah. Allah mengasihi manusia ketika manusia masih dalam dosa. Kalau kita tanya kepada firman Tuhan, Daud itu adalah orang yang dikatakan oleh Tuhan, dan aku menemukan Daud bin Isai, seorang dia menjadi buah hatiku, kesayanganku yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Pertanyaannya, apakah Daud tidak pernah bersalah? Apakah Daud tidak pernah berdosa? Jadi yang kita renungkan pada hari Natal ini, kalau Allah begitu mengasihi mereka yang jatuh di dalam dosa, mereka yang terpuruk dalam hidupnya, sudahkah kita juga mengasihi mereka yang sedang terpuruk hidupnya? Ini yang kita renungkan di hari Natal ini. Musa, pengakuan Tuhan tentang Musa adalah tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang memiliki hati yang lembut selembut hatinya Musa. Tapi apakah Musa tidak pernah marah? Musa pernah ngamuk, melemparkan 2 loh batu. Tapi kelembutan hati Musa teruji ketika Tuhan mau memusnahkan umat pilihannya, dan Musa berdoa mengampuni umat itu. Umat yang mau merajam dia dengan batu, termasuk Harun dan kemudian Miriam yang memprotes dia. Musa mendoakan mereka, dan itulah yang kemudian Musa disebut lembut hati. Tuhan yang kita sembah karena begitu besar. Jadi hari Natal ini, kalau kita merenungkan tentang pujian Natal, bukan merenungkan orang-orang yang ada yang wah yang baik-baik saja yang kita temui. Coba kita mau belajar untuk melihat berapa banyak di sekitar kita yang juga membutuhkan sentuhan kasih kita, yang adalah lambang kepanjangan tangan dari kasih Tuhan yang harus sampai kepada dunia ini. Yang kedua yang harus kita renungkan adalah ada kasih, dan adalah bahwa kasih itu karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, the greatest motive. Motivasi mengasihi Allah itu sama sekali bukan motivasi karena untuk menyenangkan dia, karena kasih saja sama sekali. Paulus menyebutnya kita diselamatkan itu karena anugerah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Karena Alkitab bilang roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Karakter manusia itu selalu ingin berontak, melakukan kejahatan. Coba bayangkan hari ini kalau saudara pergi ke mall, saudara mesti akan tergiur diskon 70%. Jadi bulan Desember ini kadang menjadi bulan pemborosan bagi kita, apa-apa harus dibeli. Kenapa? Mumpung Desember semua pengen, bukan gak boleh belanja. Cuma pertanyaannya kenapa belinya harus bulan Desember ya? Ya kan? Karena manusia ini terbawa. Saudara, terbawa arus begitu. Nah inilah tapi Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena kasih itu sebenarnya adalah karakter Allah.
Nah, Allah yang penuh kasih itu katanya Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Jadi waktu peristiwa Natal, Maria menyimpan dan merenungkan 9 bulan yang lalu sampai hari itu. Yang kita renungkan, faktor jemaat Tirta Kencana di hari Natal adalah, sudahkah kita memberikan kasih yang tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Adakah setahun ini yang tidak pernah kita sapa di dalam hidup ini? Adakah setahun ini yang gak pernah kita kunjungi pada orang itu butuh betul diperhatikan? Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tapi kan kalau Tuhan yang mengulurkan tangan, bukannya selamat, nanti manusia mati. Maka Tuhan mengulurkan tangan lewat uluran tangan kasih kita yang disampaikan. Allah tersenyum kepada mereka. Lewat siapa? Lewat kita, orang yang diubahkan, tersenyum kepada orang lain. Saudara, ini yang direnungkan. Yang ketiga yang direnungkan, kasihnya Tuhan dikatakan the word. Saudara, ini adalah kasih bagi kesemuanya, tidak terbatas. Seluruh dunia. Dia mengasihi seluruh dunia. Kadang-kadang kita jangankan mengasihi seluruh dunia. Saudara perhatikan, kita mengenal orang yang ada di sekitar kita aja kita tidak kenal. Kalau yang di sini kita kenal nama-namanya. Ya, yang paling terkenal di sini yang paling depan. Situ Morang. Ada nyanyiannya ya Pak? Ya, lagi terkenal. Saudara perhatikan, seluruh dunia dia kenal. Tuhan tidak pernah tidak kenal kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita jemaat di Tirta ini ada berapa? Sudahkah kita mengenal satu dengan yang lain? Kalau mau saya pengen doa tapi tidak kenal orangnya, minta sama saya nama-namanya, nanti saya kirim. Cuma sampai hari ini belum ada yang minta. Belum ada yang minta, Bang tolong dong kirim nama-nama keluarga yang ada di Tirta supaya saya ikut mendoakan. Puji Tuhan, sampai tahun akhir 2002 belum ada yang minta. Ya saudara, kalau kita minta pasti kita akan mengenal. Kenapa? Karena saya runtut kalau doa dari utara ke selatan, di timur ke barat, tidak kelewat. Walaupun untuk ini kadang-kadang kelewat, tapi tetap bisa ketahuan juga. Nah saudara perhatikan, ayo kita belajar. Ya nggak usah kenal yang jauh-jauh dulu lah. Kadang-kadang ceritanya kita cerita ngomongin yang ada di Ukraina, di Qatar, di mana-mana. Sampai Messi love jauh banget. Messi aja gak kenal kita. Iya kan? Nanti malam yang mau standing siapa? Siapa? Argentina sama Prancis ya? Sudah siap mau nonton bareng di mana-mana, saya ngajak nonton bareng. Saudara, mereka itu sepak bola hebat negaranya, tapi belum pernah menang sama PSS Sleman ya. Apa? Iya, belum pernah tanding ya, jadi belum pernah menang. Nah, berikutnya adalah the great atau the gift. Saudara perhatikan sini, ada sepanjang sejarah ada banyak tindakan yang besar, pemberian yang besar. Kita melihat sumbangan terbesar. Kadang orang terbalik, sumbangan terbesar menurut manusia itu yang jelas kelihatannya. Saya yakin ketika Yesus pergi ke tempat ibadah, melihat persembahan yang ada di sana. Yesus sih orangnya, pribadinya waktu jadi di dunia iseng juga sebenarnya. Kenapa nonton orang memberi persembahan? Lalu kemudian diberitahukan kepada orang-orang mana yang lebih besar persembahannya. Pandangan dunia tentu yang paling hebat itu yang menurut gue ini paling banyak jumlah yang diberikan. Tapi Yesus bilang tidak. Yang paling banyak itu menurut kamu paling sedikit. Mengapa? Karena dia memberi dari semua yang dimiliki. Padahal manusia kira-kira yang dipuji yang mana? Wah, disanjung-sanjung yang gede kan, yang besar. Padahal dia hartanya lebih banyak lagi, sedikit bagi dia. Saudara perhatikan, pemberian terbesar manusia saja mengukurnya seperti itu. Makanya banyak orang yang minder dengan keadaan yang dimilikinya. Kenapa? Dia lebih banyak kok saya sedikit, dia sempurna kok saya tidak.
Tapi kalau belajar merenungkan hari Natal, sebenarnya manusia itu sudah menikmati kado terbesar yang sudah Tuhan berikan. Siapa? Anaknya sendiri. Artinya apapun yang diberikan oleh dunia pada waktu Natal tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak orang datang Natal, ada door prize enggak? Ada kadonya enggak? Apa yang diterima waktu Natal itu kadang menjadi ukuran kita mencintai Tuhan. Tapi Tuhan memberikan hadiah terbesar bagi kita, bukan ukuran dari materi yang kita punya, tapi dari hati yang kita bisa menampung kasih Allah di dalam hidup kita. Kado terbesar bukan lagi pakaian yang mewah, tetapi kado terbesar adalah Yesus yang diberikan Tuhan bagi kita. Itu yang kita renungkan pada waktu Natal. Makanya waktu Natal kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tangan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah. Ini yang harus kita naikkan pada hari Natal ini. Kadang-kadang kita pasang pohon Natal gak tahu maknanya, yang penting tangganya pasang, ya saya juga pasang gitu ya. Itu saja. Merupakan apa? Supaya orang tahu bahwa saya ini orang Kristen. Kenapa? Pasang pohon Natal. Di mana masangnya? Di pojok. Ya, masih keren. Amplas itu ya. Masangnya gede di pinggir jalan. Udah gitu lampunya aja biar pet. Iya. Iya kan, kedap-kedip toh, nggak ada lampu Natal terang, kelap-kelip. Syukur kalau setahun dipasang terus, nanti 1 Januari sudah dicopot. Seiring dengan hilangnya lampu Natal, lampu terang dalam tubuhnya juga. Nah, saudara perhatikan, berikutnya adalah ada yang luar biasa di sini adalah pemberian yang termahal. Yaitu siapa yang pemberian termahal? Yesus. Berapa nilai Tuhan? Kita saja kata firman Tuhan, tidak ada emas dan perak itu tidak bisa membeli keselamatan. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita. Mengapa? Yesus itu harga termahal, pemberian termahal yang Allah berikan kepada kita. Dunia gak bisa membayar itu, tapi orang percaya bisa. Mengapa? Karena barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ini pemberian terbesar, tiket terbesar untuk bisa sampai ke surga. Waktu saya ditawari, Pak, ada undangan seminar, jemaat bisa hadir. Seminar apa? Seminar tentang neraka. Saya bilang haram bagi jemaat saya untuk datang. Kenapa? Karena jemaat Tirta Kencana dipanggil Tuhan bukan untuk masuk neraka, masuk surga. Ngapain kita belajar yang tidak penting? Belajarlah tentang suasana sorga supaya kita semangat masuk sorga. Kalau orang mau buka usaha, mikir rugi terus dari usaha itu, tidak akan pernah mulai. Orang buka usaha pasti mikirnya keuntungan, ya kan, asumsi yang didapat, BEP-nya di mana, lalu kemudian kemana keuntungannya, bulan keberapa kita dapat untung. Kita akan melihat ke sana. Kalau nanti kalau nggak ada pembeli gimana ya? Ini tempatnya gak cocok, ini menghadap ke barat. Waduh, ini sepi sekarang, krisis. Terus ya yang sana lebih bagus dagangannya.
Saudara, lama-lama kita nggak akan jadi jualan. Kenapa? Mikir rugi terus, mikir gagal terus. Padahal kita tahu bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kita punya Tuhan. Jangankan tiket untuk berhasil di dunia, tiket ke surga saja kita sudah punya. Saudara, ini pemberian terbesar. Bahwa kita bisa masuk surga adalah karena Yesus sudah diberikan kepada kita. Yang berikutnya adalah kesempatan terbesar yang pernah diberikan oleh Tuhan. Ini yang kita renungkan. Kalau kesempatan diberikan untuk melayani Tuhan, untuk masuk ke surga, untuk bisa dipakai Tuhan berdasarkan kualifikasi yang ditentukan oleh dunia, berapa banyak orang yang tidak bisa. Syarat untuk masuk terima Yesus harus tingginya 160 cm. Orang iso saya nggak bisa. Saudara, berat badannya sekian, kulitnya warnanya begini, gak bisa ada ukuran. Tapi enggak, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Siapa saja, ya pokoknya siapa saja yang percaya. Ini janji Tuhan. Kesempatan terbesar Allah berikan kepada manusia. Jadi kalau Natal merenungkan pohon Natal ini, sedang merenungkan betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa luar biasanya Tuhan bagi kita. Jangan mikir tiap hari ngaca, pinggangku tambah gede, begitu pinggang, waduh beratnya tambah. Cuma mikir itu terus. Nanti mikir, waduh rambutnya sudah putih, stres. Ya kan, Ben memang rambutnya harusnya putih kok. Kadang-kadang kita mikir yang tidak penting dipikir, tidak berpikir betapa Tuhan semakin kita tua itu berarti semakin menikmati janji Tuhan untuk bersama dengan Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Jadi semakin tua itu harusnya semakin banyak tersenyum, semakin gembira. Loh, kenapa semakin gembira? Saya hadapan muka dengan Tuhan. Begitu setiap hari itu. Jadi setiap hari tambah bahagia. Kayak lagu pujian lama itu loh. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah sayang. Terus tambah hari, tambah ku berdosa, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari tambah setia, bukan tambah hari tambah MALAS. Males. Nah, berikutnya adalah saudara believes, ya, saudara benar. Artinya apa? Enggak perlu berbuat semacam-macam untuk kita bisa diselamatkan. Enggak ada syaratnya apa-apa. Ya, enggak harus membawa bulote, rokok siong, enggak usah degan kelapa hijau. Enggak, belum. Memang bedanya sama yang merah apa? Enggak ada. Ya, sudah perhatikan. Tidak perlu membuat macam-macam yang sulit. Caranya gimana? Cukup percaya saja. Saudara, kalau pergi ke orang pintar, kenapa dia disebut pintar? Sebab yang datang orang bodoh. Makanya suruh apa-apa manut. Gak ada hari baik. Kalau harinya gak baik, iso disarati jadi baik. Sebenarnya kan gak ada yang jelek. Ya kan, cuma pengen dapat syaratnya aja. Makanya perhatikan di sini, untuk masuk surga nggak perlu aneh-aneh, cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gampang kok. Enak ya jadi orang Kristen, enak banget. Murah ya, tapi tidak murahan. Pintu surga sudah terbuka, begitu sederhana dan mudah. Cukup aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita sudah punya jaminan. Itu Natal yang direnungkan itu. Berikutnya apa? In Him, di dalam Dia. Tidak ada yang lain. Kesempatan atau keselamatan hanya ada pada pribadi Yesus.
Itu yang kita renungkan. Kenapa? Kita sudah punya Yesus, sudah punya Tuhan. Mau kemanapun kita sudah punya Tuhan, kita nyaman di dalam hidup ini. Mengapa? Kita harus yakin. Saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan sudah mengampuni. Dia yang bisa mengampuni kuasa dosa. Menurut orang dosa kita besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa ditolong diampuni Tuhan. Ketika besok ada Natalan di penjara, Tuhan udah siapkan. Mereka bilang, Pak, kami pengen masih budek. Yes, Tuhan udah siapkan semua. Dan ketika saya udah siap ke sana, ada telepon lagi, Abah, konsumsinya bisa tambah 2 enggak? Kenapa? Ada orang yang datang untuk membawa pakaian buat teman-teman di sana. Selesai itu, Abah kapan? Tanggal 20? Ya, tolong nanti dikirim Grab, udah ada di mobil semua itu. Alat mandi buat mereka yang ada di sana. Sudah perhatikan, Tuhan baik ternyata bukan buat kita. Tapi buat mereka yang ada di sana yang tidak terjangkau pun Tuhan sudah siapkan. Apalagi kita. 2023 gelap kata orang. Ya, kalau itu terang namanya bukan 2023, kita belum tahu kok. Jangankan 2023, besok Senin tanggal 19 aja kita nggak tahu. Apalagi 2023, nah perlu dipikirkan. Kenapa? Diimani saja. 2023 fokus saja kepada Tuhan. Berikutnya adalah saudara perhatikan, kata firman Tuhan Alkitab menegaskan bahwa api neraka itu benar-benar ada. Tapi pada hari Natal itu kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Kalau ditanya neraka ada. Kita yang masuk neraka? Enggak. Kenapa? Kita punya jaminan, ada janji kelepasan yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kita renungkan pada hari Natal. Bersyukur kenapa? Kita sudah tidak lagi dipersiapkan untuk masuk neraka. Saudara, ini yang kita renungkan di hari Natal. Waktu bernyanyi Immanuel, Immanuel Allah besertaku, itu mau kemana? Bukan mau ke supermarket, tapi kita mau belajar untuk sampai kepada kerajaan sorga. Ini pelajaran yang indah dari ayat yang sangat pendek. Nah, ada kata yang sangat pendek, itu kata but ya. Tetapi, saudara perhatikan, ini sangat pendek, hanya 3 kata saja, but, but. Dibacanya jadi 4 ya. Tapi dampaknya sangat besar, karena ini memberikan kontradiksi. Disinilah bahwa saudara, ada perbedaan antara orang yang diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Kita melakukan sebuah kebaikan itu karena kita sudah menikmati dari Tuhan kebaikan. Makanya kita berbuat baik itu karena kita sudah masuk surga menikmati kebaikan. Ada bukti, ada perubahan hidup, ada pengalaman hidup dengan Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda, menghadapi ke depan dengan optimis. Kenapa? Ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Tahun lalu kita dengan tema yang indah, Divine Breakthrough. Dan tahun depan kita yakin dengan fokus on God itu, fokus kepada Tuhan, kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Makanya kita optimis. Ketika orang lain pesimis, kita optimis. Ketika orang lain susah, kita menjadi gembira. Ketika orang lain sedih, kita menjadi orang yang bahagia. Mengapa? Karena kita punya Tuhan. Ciri orang yang punya Tuhan selalu berseberangan mungkin dengan orang-orang. Sebab kegelapan itu tidak pernah bisa bersatu dengan terang. Saudara, itu bedanya. Kalau orang punya terang, maka jalannya saja dan kesandung-sandung. Sebab firman Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Nah, berikutnya apalagi saudara, yang terakhir kita akan lihat di sini. Kok nggak bisa pindah lagi? Yang berikutnya ada kata have. Saudara perhatikan, tidak ada kata moga-moga. Mudah-mudahan tidak ada. Prinsip di kita itu pasti. Saudara yakin diberkati? Amin. Gak ada mudah-mudahan. Yakin 2023 diberkati Tuhan? Amin. Harus begitu yakin. Oh, itu namanya optimis bersama dengan Tuhan. Optimis bersama dengan Tuhan bukan tidak ada masalahnya, tapi kita akan selalu menikmati bersama dengan Tuhan.
Makanya orangnya selalu yakin menghadap ke depan, tidak meragu-ragu mau kemana. Nggak usah mengikuti kemana kaki melangkah. Ya memang berjalan tuh kemana-mana mengikuti kaki melangkah. Saudara perhatikan, tidak ada moga-moga. Ini adalah ayat inti Natal, memberikan kepastian kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada kepastian besar di dalam Tuhan Yesus. Itu yang direnungkan pada hari Natal. Ketika kita melihat pohon Natal, mendengarkan lagu Natal, kita bisa bilang, oh bersyukur Tuhan, buat Tuhan yang begitu mengasihi saya, buat masa depan yang Tuhan janjikan, dan yang terlahir adalah eternal life. Saudara perhatikan, ada hal luar biasa di sini, bahwa semua harta di dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak berarti sama sekali kalau kita pulang ke sorga itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang Tuhan siapkan. Bukan kita tidak membutuhkan harta dunia, tapi kadang-kadang kata Tuhan, jangan berfokus kepada dunia. Satu kali ketika Yesus membandingkan antara dirinya dengan setan, dia tidak membandingkannya dengan setan, loh. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Apa? Allah dan Mamon. Mamon itu keduniawian yang membuat kita fokus kepada situ. Ada orang fokusnya kepada jabatan sehingga setiap hari itu akhirnya berpikir bagaimana caranya apapun dilakukan untuk itu. Ada orang fokusnya kepada harta yang dimiliki, terus itu saja, nyimpan terus. Awalnya gak pernah nikmatin, yang disimpan terus. Punya uang 100.000 dipakai 1.000, eman-eman yang 99. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita nggak bisa menikmati yang Tuhan berikan. Orang yang begini tuh cetil itu nggak bisa bersyukur. Cetil namanya ya. Orang cetil, orang pelit itu nggak akan bisa bersyukur loh. Wah eman-eman, wah tak komeneh. Saya datang ke rumahnya, bas pada nih meneh, jadi gowo gitu. Padahal kan biasanya orang Jawa suka nawarin toh, monggo panen kerso di beton, gowo tenang, radong. Besok datang lagi, wis teko meneh. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita mau ngomong tapi nggak enak toh. Kalau nggak enak begitu diberikan, hemat-hemat. Kita ini gak ada paling itu nggak penting. Sehebat-hebatnya orang di seluruh dunia, makan itu tetap satu sendok. Ya. Saudara punya apa di rumah? Besok kalau mati itu dikuburnya orang lain yang ngubur. Saudara punya mobil yang hebat, yang paling mewah, dikubur tuh paling peti yang paling hebat tuh berapa juta itu pun. Ya. Bar itu ketika ada di Jakarta sedang pamer lagi ngubur ya, ya pasti yang pertama suruh ngubur pendetanya. Iya. Ya kenapa? Karena saya melakukannya. Mesti saya dari roh kembali kepada Tuhan, tubuhnya kembali menjadi tanah. Saya yang melempar. Pendetanya. Habis itu siapa? Istri dan anaknya. Nah, loh, yang paling dekat sendiri yang paling duluan ngubur. Perhatikan udah nggak mau. Belum ada orang di seluruh dunia yang udah mati ditungguin terus aku cinta. Nggak ada. Makanya apa yang dimiliki kita? Jangan terfokus ke situ. Fokus kenapa? Kita punya Tuhan. Saudara, dibandingkan dengan kasih hidup kekal yang diberikan Tuhan kepada kita, gak ada yang sebanding. Jadi Natal itu adalah sarana kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau Maria merenungkan perjalanan mereka, dari mulai Maria merenungkan bagaimana dia mengandung Yesus sampai kemudian datang, Maria juga menggumulkannya tentang nama yang diberikan. Oh ya cocok. Apa yang harus kita renungkan? Yohanes 3:16. Bagaimana kita merenungkan, nanti sampai di rumah dibaca kembali outline-nya supaya kita bisa belajar menikmati Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kita mau datang, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Immanuel.
Biarlah Immanuel itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami belajar untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam perayaan Natal ini, supaya kami bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami bukan hanya bersyukur tentang masa lalu, tapi kami bersyukur tentang masa depan kami bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kenapa? Karena kami punya Tuhan yang berimmanuel di dalam kehidupan kami. Kami bukan orang lain, tapi kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya kalau kami ingin menikmati yang akan datang, kami mau terus bersama dengan Tuhan. Termasuk juga kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan kerjakan di rencana Natal kami. Kami bersyukur buat dana yang begitu luar biasa Allah cukupkan. Kami bersyukur buat setiap orang-orang yang Allah pakai untuk dipakai saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih, ini bukti Tuhan. Ada terobosan, ini bukti Tuhan. Ketika kami fokus kepada Tuhan, biarlah kami bersama-sama menyiapkan Natal dengan keyakinan, dengan kepastian Tuhan pasti memberkatinya. Sebentar kami meninggalkan tempat ini. Kami beri korban persembahan, kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mengucap syukur kepada-Mu dan kembalikan berlipat ganda dalam hidup kami. Tuhan, acara sepanjang minggu ini, persiapan Natal, pada hari Natal, biarlah Tuhan kami serahkan ini bukan menjadi rencana kami, tapi menjadi rencana Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita bersama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Apakah besok masih ada persedia atau persiapan Natal langsung? Kita ada persedia ya. Latihan hari sampai hari Rabu. Iya, berarti nanti tidak ada persedia untuk latihan, tapi tetap saya akan coba supaya ada live juga, nggak kita cuma sendiri, tapi tidak ada persedia ya. Oke, baik, Tuhan berkati. Nanti kita bertemu pada hari Jumat jam 17. Ajak keluarga, ajak orang-orang yang belum beribadah untuk kita bisa hadir di hari raya Natal. Tuhan berkati. Oh iya, hari Rabu paduan suara asar tetap ada latihan setengah